Kenalkan, ini pengacara saya, Pak Edi, dan sekretarisnya. Oke, silakan duduk. Andi dan pengacara Anda kemana? Sebentar lagi mungkin ke sini, Pak. Andi harus berterima kasih kepada Anda, karena Andi tidak dapat membayar segala utang-utang kakaknya. Benar-benar, untung ada Anda. Kalau tidak, perusahaan tersebut sudah terjual. Ya, begitulah, Pak. Ah, ini kayaknya Andi. Masuk. Iya. Halo. Siang. Andi, kenalkan ini Winda. Halo. Kamu bukan Andi. Kamu Tama. Maaf Winda, kalau kamu mengenalnya dia sebagai Tama, lalu apa masalahnya? Toh saya mengenal dia sebagai Andi. Maaf Sari, tapi Andi inilah yang menghancurkan hubungan saya dengan Anton dengan berpura-pura sebagai Tama dan mengaku sebagai pacar saya. Benar itu, Andi? Iya benar. Soalnya saya kepaksa disuruh sama Kak Omen sama Vera juga. Makanya saya pura-pura jadi Tama. Habis itu saya disuruh ke Surabaya ketemu sama kamu. Saya sama sekali nggak tahu kalau kamu tuh temennya Winda. Lalu bagaimana tentang ceknya? Saya akan bilang pada Om Tino bahwa saya tidak jadi membeli perusahaan kamu, Andi. Dan ini akan menjadi urusan kamu dan Pak Beben. Ayo, Winda. Lalu bagaimana Andi? Ya, nggak ada jalan lain saya rasa. Saya terpaksa ngejual seluruh aset perusahaan untuk nutupin utang Omen sama Pak Beben. Baik, kalau itu maumu. Tapi kalau menurut gue, kayaknya Andi tuh orangnya... Tante. Ngomong-ngomong soal Andi ya, Mama rasa Andi bukan seorang bajingan. Dia berpura-pura menjadi Tama, hanya ingin menyenangkan saudaranya yang menginginkan Winda bekerja untuknya. Mama rasa ini niat buruk Vera. Setelah Anton putus dengan Winda, lalu Vera membuang Omen. Tapi mah kasihan juga ya Andi. Dia udah bayar mahal untuk berpura-pura jadi Tama. Sekarang dia kehilangan bisnisnya dan kamu, Sar. Gue rasa gue mesti nemuin Andi nih. Boleh juga. Iya, sebentar. Boleh saya masuk? Kita harus bicara. Silakan. Kamu jadi jual perusahaan kamu. Itu kan emang rencana saya semula kan. Dan waktu itu kamu kasih ide ke saya supaya perusahaan ini dijual dan membayar seluruh utang-utang ke Pak Beben. Iya sih. Tapi kenapa kamu tega mutusin hubungan Anton dan Winda? Saya itu nggak tahu. Dan saya nggak ngerti kenapa ternyata Vera dan kakak saya sendiri yang memperalat saya.
saya nyesel banget dan saya minta maaf. Saya percaya sama kamu. Tapi kenapa sih kamu nggak ngomong kepada saya sebelumnya? Sari, saya itu hampir saya nggak tahu apa-apa. Dari semenjak di Surabaya dan sampai kematian kakak saya di Jakarta ini, saya sebenarnya nggak tahu kejadian ini nih cepat banget. Sebenarnya yang saya fokusin itu cuma mau cari siapa pembunuh kakak saya. Ya udah. Saya juga minta maaf sama kamu atas kejadian tadi sore. Saya benar-benar nggak bisa ngontrol emosi saya. Ya, saya maklum kok. Saya juga nyadar kalau kesalahan saya nggak gitu gampang aja untuk dimaafin. Maafin saya ya. Saya udah maafin kamu kok. Nih, Ya, saya punya rencana mengundang Anton dan Winda makan malam di rumah. Kamu datang ya. Sekalian kamu jelasin permasalahan ini sama Anton. iya boleh. Saya rasa bagus rencana kamu. Soalnya saya juga ngerasa perlu untuk bikin clear nama saya. Maafin saya ya. Halo. Hai Anton, Sari, apa kabar kamu? saya baik-baik aja. Selamat ya atas pertunangan kamu. Terima kasih. Ngomong-ngomong, saya mau ngundang kamu nih makan malam. Kamu ajak dong tunangan kamu. Saya juga kan pengen kenalan sama dia loh. Oke Sari, saya akan datang. Oke, sampai ketemu ya. Bye. Bye. Tumben ya, Sari ngajak makan malam. Wanita-wanita itu ingin menikah dengan saya. Semua wanita pasti mendambakan laki-laki seperti kamu. Tapi satu-satunya wanita yang saya dambakan adalah kamu, Santi. Sudahlah, Mukhtar. Beben, ngapain kamu kesini? Sebentar lagi kan Anton datang mau jemput saya. Tenang, saya datang kemarin untuk memberitahukan kamu agar kamu berhati-hati. Andi tadi datang ke kantor dan dicerita sama Winda bahwa dia diperalat oleh kamu untuk memutusin hubungan antara Anton dengan Winda. Ya ampun, kenapa dia bisa datang ke kantor kamu? Ya Sari kan mau bayar utang-utangnya Omen terhadap saya. Dan Winda pacarnya si Anton. Juga temannya Sari. Kebetulan dia datang sebagai saksi untuk mengambil alih perusahaan tersebut. Yang akhirnya gagal. Untung Andi masih mau jual perusahaan tersebut. Sus, uang saya itu akan kembali. Oh, pantas si Sari ngundang saya dan Anton makan malam. Maka itu hati-hati ya. Terima kasih ya Ben informasinya. Oh ya, kenapa kamu kasih nama dan nomor telepon saya ke Robi? Ya, abis dia ngancem. Ngancem? Iya. Berarti
berarti Robi juga bahaya. Ben, sepertinya kita mesti berbuat sesuatu ke Robi. Begini, nanti kita bicarakan lagi. Oh ya, Anton sebentar lagi mau datang. Iya, oke. Hati-hati ya. Kabar? Baik. Halo Vera. Halo. Pengen duduk. Kelihatannya Surabaya telah membuat banyak perubahan untuk kamu. Iya, seperti kamu juga. Saya juga sedang jatuh cinta. Oh ya? Siapa laki-laki yang beruntung? Kamu akan tahu kok orangnya. Tapi ngomong-ngomong, masih ada lowongan pekerjaan untuk saya nggak? Tentu dong. Bergabunglah dengan saya. Soalnya posisi yang ditinggalkan oleh Winda belum terisi sampai sekarang. Terima kasih. Jika kamu menginginkan, saya bisa mulai kerja besok. Dan Vera pasti akan membantu saya, kan? Pasti. Oh ya, kamu udah tahu, Ayah Aldo terperangkap dalam skandal perbankan. Dan dia berada di belakang skandal itu. Iya, Om Tino telah menceritakan hal itu. Aldo menikahi saya hanya karena uang. Dan kayaknya sekarang terlalu banyak pria dan wanita yang melakukan hal semacam itu. Kayaknya lagi tren ya. Tapi itu akan mengakibatkan bencana. Maksudnya? Anton? Halo Anton. Winda. Halo Vera. Halo. Selamat ya. Terima kasih. Andi mana? Andi, Halo. Apa-apaan ini? Kamu mengundang kami untuk makan malam, tapi kalian ternyata mempermainkan kami. Saya yang menginginkan agar Anton tahu bahwa Andi bukanlah Tama. Apa maksud kamu? Biar Andi yang akan menjelaskan. Begini, abang saya Omen sama Vera ini yang memperalat saya untuk menjadi Tama pacarnya Winda waktu itu. Sari, terima kasih kamu mau menjelaskan ini semua. Tapi saya pikir ini tidak perlu lagi. Bagi saya, Winda benar atau salah, ini bukan masalah lagi. Karena saya mencintai Vera. Saya pikir malam ini saya tidak akan makan malam di sini. Dan kalau kamu benar-benar ingin bekerja di perusahaan saya besok, datanglah jam 9 pagi. Selamat malam. Saya heran sama Anton. Padahal udah jelas-jelas Vera yang memperalat saya dan ngebunuh abang saya Omen. Dia masih cinta juga sama Vera. Kamu juga menuduh Vera membunuh abang kamu. Dia tuh satu-satunya orang yang punya rencana ini. Pertama, dia mau kawinin Anton. Tapi sebelumnya dia mesti ngabisin abang saya dulu, Omen. Kita bertiga harus bisa menjebak Vera dalam satu pengakuan. Agar Anton tahu bahwa siapa Vera sebenarnya. sepertinya Anton udah dibawa pengaruh Vera, mah. Coba Mama bayangin. Udah jelas Vera yang jadi biang keladi putusnya hubungan Winda sama Anton. Anton masih aja membela dia. Sudahlah Winda, Anton nggak mungkin nikah sama Vera. Seandainya aja Anton bisa melihat isi hati Vera sebenarnya, Ma. Ketika saya melihatmu malam tadi, saya ingin segera mendekapmu, Winda.
Tapi saya tidak bisa. Saya tahu kamu memang tidak bersalah. Saya mencintaimu. Tapi saya harus menikah dengan Vera. Agar ibumu dapat menikah dengan ayah saya. Begini aja, bagaimana kalau saya telepon Vera? Saya suruh ke sini nanti malam. Saya kepingin tahu apa sih yang dia inginkan terhadap Anton. Yang jelas dia ingin nikah dengan Anton. Anton kan anaknya baik, ganteng, dan kaya lagi. Ya memang begitu sih. Tapi bagaimana kalau Anton saya berhentikan dari pekerjaannya dengan alasan mismanagement? Kira-kira bagaimana ya reaksi Vera terhadap Anton? Ya, kita lihat aja bagaimana reaksinya. Tapi yang pasti, yang saya inginkan, Anton tetap nikah dengan Winda. Selamat malam, Pak. Malam, Ver. Ini saya bawa dokumen-dokumen yang Bapak minta tadi. Silakan duduk. Oh, ya. Saya dengar kamu sudah tunangan. Iya. Bapak pasti udah tahu kan? Coba ceritakan, Ver. Bagaimana anak saya mengatur kantor dan apa saja yang dia lakukan? Saya rasa dia cukup banyak memberi perhatian pada kantor, Pak. Berapa harga cincinmu itu? Maksud Bapak? Saya akan mengganti untuk membayarnya. Ini kan cincin tunangan saya, Pak. Nggak mungkin saya menjualnya, Pak. Vera, coba kamu pikir dulu tawaran saya. Saya akan memberi kamu uang banyak, asal kamu bisa meninggalkan Anton. Tidak, Pak. Saya mencintai anak Bapak. Dan saya akan menikah dengan dia. Terima kasih, Ver, atas dokumen-dokumen ini, dan kamu boleh pergi. Iya, Pak. Permisi, Pak. Saya sudah membaca dokumen-dokumen ini tadi malam di rumah. Dan saya melihat bahwa perusahaan ini tidak berjalan dengan semestinya. Kita gagal mencapai target. Anak saya, Anton, mungkin tidak tertarik di perusahaan ini. Dia lebih suka main musik. Jadi mulai hari ini, saya akan ambil alih perusahaan ini. Saya akan pemimpin kembali perusahaan ini. Terima kasih, dan kalian boleh kembali bekerja. Selamat bekerja. Saya tahu kenapa Papi melakukan hal ini. Kamu pasti tahu, Tom. Karena Papi sayang kamu. Ton, nikahilah Winda. Pi, Anton lebih mencintai Papi daripada orang lain di dunia ini. Dan Anton tidak akan menikahi Winda.
ikutlah dengan saya. Agar kita segera menikah. Terus kita mau tinggal di mana, Ton? Apalagi kamu keluar dari kerjaan. Dari mana saya mau hidup? Saya akan mengajar musik. Pokoknya jangan khawatir deh, kita pasti bisa mengatasinya. Cewek kok ruwet sekali ya? Saya bingung, Ton. Saya benar-benar bingung sama situasi ini. Kamu tahu, papi kamu menyuruh saya untuk menjual cincin tunangan ini. Fair. Ayah saya mengeluarkan saya dari kantor dengan tujuan untuk memisahkan kita. Tapi, kalau kamu memang mencintai saya, nikahlah dengan saya. Cinta aja nggak cukup untuk sebuah perkawinan, Ton. Seorang wanita perlu ketenangan. Dan saya nggak akan bahagia kalau hidup dari hasil cuma mengajar musik aja. Saya baru tahu kalau kamu ini perempuan materialistis. Nah, sudahlah. Kamu ambil cincin ini. Mungkin kamu lebih butuh daripada saya. Baru aja mau telepon kamu. Ya, mungkin saya masih dalam perjalanan. Kamu kelihatan uring-uringan, ada apa sih? Duduk dulu, Ben. Saya lagi butuh bantuan kamu, Ben. Saya sudah kehilangan kerjaan. Saya kehilangan Anton. Cincinnya udah saya kembaliin. Saya nggak bisa kawin sama musisi miskin kayak gitu.
Vera, anu kamu nih urusannya uang belum lo? Saya butuh uang, butuh. Barusan Robi telepon saya tuh. Masa saya mesti ketemu sama dia? Robi, mau apa dia? Paling urusannya uang juga. Mestinya kamu nggak usah kasih nama dan nomor telepon saya ke dia, Ben. Kita harus pergi dan ketemuin Robi. Dan saya rasa kita harus bicara sama Robi untuk yang terakhir kali. Ayo kita pergi. Ayo deh. Winda nggak ngerti, Ma. Kenapa Anton mengejar wanita yang hanya melihat uang? Setahu gue sih, Vera bukan tipenya Anton. Dan kalau gue lihat-lihat, kayaknya mereka nggak saling cinta. Itu sebenarnya maksud gue. Menurut lo, mungkin nggak Anton menikahi Vera untuk tujuan lain yang lebih penting daripada kebahagiaannya sendiri? Saya telepon kamu, Vera. Kenapa kamu bawa pengawal segala? Hei, kenapa kamu ganggu Vera? Uang sudah kamu terima. Saya minta kamu jangan ganggu Vera lagi. Kamu mau bikin apa kalau saya tidak mau tinggalkan dia? Membunuh seseorang itu murah. Kalau kita dapat menyewa kamu, maka kita dapat menyewa orang lain untuk membunuh kamu. Saya akan buka mulut pada polisi. Silakan. Mau bilang apa? Bahwa kita yang menyewa kamu untuk membunuh men? Siapa yang mau percaya? Kamu kan seorang residivis. Oke. Saya minta maaf. Saya tidak akan mengganggu Nona Vera lagi. Oke? Bagus. Oke. Ini uang. Makan. And jangan ganggu Vera lagi ya. Oke. Saya tahu pasti kalau laki-laki yang namanya Robi itu yang disewa Vera untuk ngebunuh kakak saya, Pak. Iya, Pak. Dan Andi telah mengawasi rumah Vera sejak beberapa hari yang lalu. Kayaknya kita telah mendapat jawabannya, Pak. Saya yakin banget kalau laki-laki itu berbahaya, Pak. Soalnya saya lihat ada bekas luka di pipinya. Tolong berikan alamatnya. Kamu aja deh yang tulis. Andi, bagaimana Anda bisa tahu alamatnya? Diam-diam saya ngikutin dia ke rumahnya. Terus saya menyelinap, makanya saya bisa tahu, Pak. Oke. Kalian boleh pulang. Biar saya menyelidiki.
Makasih, Pak. Ya. Mari, Pak. Mari, Pak. Mari. Winda. Tuh. Tante Santi. Sini, Sar. Hai. Pagi, Tante. Pagi. Udah sarapan? Udah. Win, lu udah dengar kabar baru belum? Kabar apaan? Tadi malam, Vera ngembalin cincinnya Anton. Hah? Lu tau dari mana? Ya tahu dong, Andi tuh ternyata ngawasin rumahnya Vera siang dan malam dari luar jendela. Iya. Dia ngeliat dengan mata kepalanya dia sendiri. Cuman dia nggak denger sih mereka ngomong apa. Oh ya? Terus lu udah lapor belum ke polisi? Udah, gua sama Andi udah datengin Kapten Joko, ngasih tahu tentang Robi dan siapa yang Vera sama Pak Beben datengin waktu itu. Dan Kapten Joko harus bisa dong nangkep Vera sama Robi. Ngomong-ngomong, Andi kemana? Andi di rumah, dia lagi tidur, capek soalnya. Mama rasa kamu sudah waktunya ketemu Anton. Bener, Win. Mending lu temuin Anton, Gi. Terus ajak gabung sama kita. Terus lu agak-agak nanya ke dia, kenapa sih dia mau tunangan sama Vera? Permainan biola kamu bagus sekali. Terima kasih, Winda. Saya datang ke sini untuk mengundang kau makan malam di rumah. Kamu pikir karena Vera baru mengembalikan cincin tunangannya, lalu dengan mudah saya melupakan dia? Kenapa kau menyiksa saya seperti ini, Anton? Saya tahu kau mencintai saya. Tapi kenapa kamu korbankan kebahagiaan kamu? Kenapa? Kenapa, Anton? Udahlah, Winda. Kita nggak bisa hidup bersama. Maafkan saya, Winda. Saya nggak bisa katakan pada kamu kenapa saya lakukan hal ini. Bencilah sama saya. Bencilah. Ayo kita kejar. Vera pasti tahu di mana Robi. Vera dan Robi telah menghilang dalam waktu yang bersamaan. Seseorang mungkin telah memberitahu dia. Kalau begitu, Andi dan Sari dalam keadaan bahaya. Betul, Pak. Oke. Apa Pak? Diam kamu. Siapa kamu? Diam kamu. Kamu lihat pisau ya?
pisau ini juga bisa menghabisi nyawa kamu. Seperti saya menghabisi Omen, kakakmu. Diam! Kamu! Saya tahu kamu yang bunuh kakak saya! Sebentar lagi juga polisi bakal datang nangkap kalian berdua. Polisi? Hah! Polisi tidak akan mencari kami di sini. Kami aman sama kamu di sini. Saya akan ikat dia. Dengar, kalau kamu masih ingin hidup dan tidak mau mampus seperti kakakmu, bekerjasamalah dengan kami. Apa mau kalian berdua? Ha? Pertama, pastikan tidak ada seorang pun yang memasuki rumah kamu. Dan jika ada seseorang yang mau masuk untuk menemui kamu, usir mereka keluar. Kalau tidak, saya juga akan bunuh teman kamu. Mengerti? Iya, saya ngerti. Tapi berapa lama kalian bisa menahan saya di rumah saya sendiri? Sampai kami menyusun rencana kami selanjutnya. Dan sampai polisi tidak mencari-cari kami lagi. Iya, tapi... Diam! Saya akan sumbat mulut kamu.